Di Indonesia, hukum adatnya terlalu banyak, bahkan sangat banyak. Oke. Tapi harus dijaga, harus dipertahankan untuk keutuhan NKRI itu sendiri. Saya nggak perlu takut untuk menjalani hidup karena saya sesuai dengan ritmenya, aturannya, seperti itu ya kayak. Dan parameter terhadap kepatuhan dengan hukum, setiap keluarga beda. Betul. Nah, Sepakat itu, ya? Ya, setiap keluarga beda. Kekhawatiran, rasa takut itu karena kita merasa bersalah. Ya, itu poinnya. Nah, sekarang timbul pertanyaannya bukan begitu. Pak, dari mana kita mulai untuk jadi taat dengan hukum? Tentu jawabannya sangat sederhana. Dari lingkungan keluarga. Dari diri sendiri. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hai, hello, sahabat CS Kehidupan, tentunya selalu semangat, sehat, bahagia selalu. Oke, comeback tentunya di podcast kita, yaitu CS Kehidupan, tentunya eksklusif selalu di Lux Intermedia, tepatnya di Grand Sleepy Tower. Nah, sahabat CS Kehidupan mungkin yang baru bergabung, apa sih komunitas literasi CS Kehidupan itu? Nah, komunitas literasi CS Kehidupan merupakan sarana atau media interaksi komunitas yang menjalin persaudaraan, persahabatan, ya, persaudaraan universal dan tempat di mana kita bisa berbagi, sharing ide, terus juga sharing pengalaman dan solusi untuk kita bersama. Sahabat CS Kehidupan, untuk segmen kali ini adalah pastinya selalu ada kejutan dan istimewa dari kita semuanya. Nah, apa kira-kira ya yang tentunya akan kita bahas? Sebelumnya akan kita kenalkan terlebih dahulu karena memang pastinya kalau di CS Kehidupan itu tidak sendiri. Ada co-host kita nih yang selalu semangat ya. Siapa kah? Halo sahabat CS Kehidupan, dengan Jihan di sini. Senang sekali bisa kembali di podcast kesayangan kita, podcast CS Kehidupan. Iya, gimana kabar Jihan hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Senang banget bisa di sini dan pastinya kita terus berkarya dan berkarya ya terus pastinya. berkarya dan semangat. Sahabat CS Kehidupan, kita untuk segmen istimewa kali ini kita akan membahas tentang literasi pendidikan, yaitu berupa literasi hukum. Di sini juga Jihan ditemani juga oleh co-host spesial juga nih. Kita co-hostnya nih spesial untuk hari ini ada dua. Karena ini jauh-jauh ya. Ini ada siapakah nih? Cing. Iya, hai CS Kehidupan. Assalamualaikum. Ini ada Kak Hani ya. Kak Hani ini seorang bidan yang jauh-jauh ya dari Serang. Ya datang di CS Kehidupan tentunya untuk berbagi pengalaman juga sama kita semuanya. Oke. Dan yang paling spesial istimewa tentunya sekarang kita kedatangan ayahanda kita nih. Ya, yang selalu support kita dengan program Gerakan Semangat Literasi yang akhirnya terus bisa menyajikan tentunya pencerahan untuk teman-teman semua, baik pengalaman maupun informasi berbagai hal isu yang ada di masyarakat terkait dengan 5 pilar kita. Siapakah beliau? Ya, ini dia. Kita sambut Bapak Adi Warma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Iya, salam bahagia. Iya, karena kalau di CS Kehidupan itu kan sukses itu orang biasanya ada yang diidentikan dengan kaya ya Pak ya. Betul. Terus dengan jabatan atau apapun. Tapi pada kenyataannya sukses tersebut itu tidak membawa bahagia. Nah makanya kalau di CS Kehidupan itu sukses harus bahagia juga. Amin. Amin. Oke, Ayahanda gimana kabarnya tentunya? Alhamdulillah baik. Aduh kita bahagia banget. Saya jadi tua disebut ayah. Jadi harusnya apa nih Ayah? Ya tetap ayah Anda. Iya. Aduh Ayah makasih banyak sudah mau datang ke sini tentunya, terus juga Ayah, ini kan memang kita ya sebagai anak muda itu kadang kalau hukum itu bahkan ada istilah
hukum itu untuk dilanggar. Iya kan, adanya hukum itu untuk apa ada hukum kalau tidak dilanggar? Iya, gitu. setuju nggak? Ya kan, Iya, yang iya, biasa betul, kita betul. Tim milenial ya iya. biasanya. Itu gimana menurut ayah Anda? Hukum itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya hukum ini itu kumpulan peraturan-peraturan yang di dalamnya ada norma. Oke. Norma-norma di situ dan di situ ada sanksi Ya. bagi yang melakukan pelanggaran. Kalau tadi dibilang hukum diciptakan untuk dilanggar, konsekuensinya sanksi. Ya, punishment-nya Ya, lah ya. konsekuensi sanksi yang menyebabkan orang takut berhadapan dengan penegak hukum. Betul. Biasanya kalau kita tidak melanggar hukum, kita berani. Ya. Nyaman datang ke kantor polisi, nyaman datang ke kantor kejaksaan, nyaman ke pengadilan, nyaman. Tapi kalau kita melanggar, Ya. walaupun penegak hukum itu tidak tahu, kita was-was. Contoh, naik motor, Ya. kita nggak bawa SIM, ya kan? Bahkan nggak helm. Was-was kita. Iya, Oh, jangan-jangan di depan Ada polisi. razia. Iya. Padahal kan polisi cuma diri-diri di situ. Wah, gue mau disetop gitu kan. Nah, ini Kekhawatiran. salah satu contoh Ya. bahwa kekhawatiran, rasa takut itu karena kita merasa bersalah. Ya, itu poinnya. Nah, sekarang timbul pertanyaannya bukan begitu. Pak, dari mana kita mulai untuk jadi taat dengan hukum? Ya. Oke. Ya, tentu jawabannya sangat sederhana. Dari lingkungan keluarga. Dari diri sendiri. Nah, saya ambil contoh, kalau di keluarganya itu tidak patuh dengan hukum, termasuk di sini adalah hukum agama, ya anak-anaknya, anggota keluarga itu pasti tidak nyaman, Iya, betul. pasti tidak paham, dan pasti semaunya. Ya, karena di keluarga itu kita diajak untuk belajar memahami tentang hak dan tanggung jawab. Kewajiban. Ya. Ya, hak dan tanggung jawab. Jadi anak tidak sekedar menuntut haknya kepada orang tua, ya, tapi dia juga punya tanggung jawab. Betul. Ya, itu dilatih. Nah, kalau tiap keluarga sudah taat dengan hukum, ya itu insya Allah satu desa, satu RT akan taat, satu kecamatan akan taat, satu kabupaten, bahkan satu Negara. provinsi dan negara. Ya. Kuncinya di rumah tangga. Jangan berharap kita generasi muda akan taat hukum apabila bapak ibunya tidak taat hukum. Oke. Ya, apabila lingkungan keluarganya, Tidak lingkungan mendukung. sekolahnya tidak taat hukum. Oke. Ayah, kan kalau berarti kan memang hukum itu sebenarnya tidak perlu ditakutkan ya, selama memang dia hukum yang berlaku itu tidak dilanggar. Iya, betul. Nah, seperti yang kita ketahui kan bahwa hukum itu memang selain ada nilai dan norma itu ya, itu kan kalau nilai dan norma itu lebih kepada hukum adat ya atau hukum agama. Terus juga kalau hukum kebetulan kan kita di negara Indonesia juga negara hukum ya. Nah itu seperti apa sih agar kita awareness gitu ya taat terhadap hukum tersebut seperti apa ya Anda? Dan memahami perbedaan kan kayak di Indonesia itu kita ada yang di Aceh beda, yang di Papua beda, walaupun kita di NKRI. Seperti apa sih Anda? Oke, ini bicara tentang hukum adat ya. Betul. Ya. Hukum adat itu kearifan lokal Baik. yang harus dipertahankan sebagai ciri daripada lokal atau kebudayaan di satu tempat. Di Indonesia hukum adatnya terlalu banyak, bahkan sangat banyak. Oke. Tapi harus dijaga, harus dipertahankan untuk keutuhan NKRI itu sendiri. Dan tidak kalah pentingnya, setiap hukum adat itu oleh pemerintah ditarik, dimasukkan di dalam undang-undang, dimasukkan di dalam perda. Itu sengaja. Contoh sederhana di Bali, ada pecalang. Pecalang itu ngutipin uang keamanan, ya kan, di tempat kos atau di tempat-tempat hiburan. Itu tentu dianggap orang nanti pemerasan, melanggar pasal 368. Oke. Tetapi dimasukkan dalam perda oleh pemerintah setempat, sehingga tidak pemerasan lagi. Karena itu adalah harus dipertahankan kearifan lokal setempat. Makanya pecalang di Bali itu luar biasa perannya terhadap ketertiban masyarakat. Gitu contohnya. Jadi pemerintah itu sudah sangat bagus apabila ada kebudayaan atau kearifan lokal atau hukum adat, itu diambil karena hukum adat itu adalah salah satu sumber dari hukum positif, hukum yang berlaku. Tapi perlu diingat, Pak Jokowi pernah bilang bahwa Indonesia ini
negara hukum, bukan negara perundang-undangan. Oh gitu. Iya. Apa tuh? Kenapa gitu Loh, ya? karena gemes. Beliau gemes di mana itu kejadian di Sentul ya. Oke. Beliau mengatakan dengan tegas, ini negara kita negara hukum, bukan negara undang-undang. Karena apa? Banyak perundang-undangan yang tumpang tindih dan lain sebagainya, yang menyebabkan rakyat bingung. Iya, betul sekali. Ya kan, apalagi anak muda pasti bingung. Lebih. Iya kan, beda RT beda aturan. Betul. Yang di sini boleh pulang jam 12, Iya. yang di sini Bebas 24 jam jam. ya. Iya. Gimana Pak kayak begini Pak? Iya, betul. Saya ngapel terganggu dong. Waduh. Gitu kan. Milenial Ya, banget gitu. ya bahasanya. Oke. Iya, kalau Jihan gimana kalau di hukum sekolah sama hukum keluar di rumah itu biasanya bingung nggak gitu? Atau suka dijelasin nggak? Ayo kita harus taat hukum atau gimana kalau Jihan? Kalau bingung sih enggak. Hukum itu kan peraturan ya. Iya. Kalau peraturan di sekolah sama di rumah pasti beda kan. Oke. Sebenarnya hampir-hampir mirip. Kalau di rumah kita harus menghormati orang tua yang di rumah. Kalau Iya. di sekolah kita harus menghormati guru-guru. Nah sebenarnya sama. Maksudnya gini Jian ya, maaf ya. Hormat gitu terus enggak? Maksudnya menghargai. Kalau hargain terus bawa Uang berapa kalkulator gitu dong. ya, Coba. untuk menghargai. Iya. Jadi gimana dong? Jadi kosakata yang tepat apa? Hargai, menghormati, respect ya. Iya, respect. Respect ke guru, nggak hanya ke guru sih, ke teman-teman sebaya kita juga harus respect. Cuman emang beda ya kan normanya. Mana kalau yang ke guru sama ke teman kan beda. Oh, iya. Jadi kalau untuk bingung, nggak bingung. Dan selama ini Jihan sebagai pelajar menjalani peraturan juga enjoy aja, tidak merasa terbebani, merasa takut. Di sekolah gue takut ngelanggar ini deh. Kalau misalnya ngelanggar kayak nggak pakai dasi saat upacara, ya itu memang sudah melanggar aturan. Gitu. Tapi Pasti langsung- iya betul. Iya. Ayahanda kan biasanya kita itu mulai terbentuk kenapa sadar hukum nggak sadar hukum itu kadang kita tuh suka compare juga sama keluarga kita ya. Iya. Jadi kayaknya seolah-olah apa yang tertanam di keluarga kita misalnya, oh kalau teman aku nih bebas sama orang tuanya, kalau yang ini nggak bebas. Nah akhirnya dia terbiasa misalnya untuk taat hukum dan tidak taat hukum itu dilihat dari wah kita mah ini bisa kita langgar, misalnya nggak usah pakai helm dan lain. Itu gimana Ayahanda Seperti kalau yang ada tadi saya ngomong ya, berpulang pada keluarga. Berpulang pada diri sendiri, dan keluarga itu yang membentuk anak ini jadi hitam, putih, merah, abu-abu. Ya. Jadi hukum itu bisa dikatakan seperti ini mungkin ya. Kalau seandainya kita makhluk yang tahu aturan, ya udah kita tidak perlu takut dengan hukum. Mungkin seperti itu ya. Betul. Gitu kali ya, bukan Kak, ya? bukan sekedar tahu aturan, tapi taat dengan aturan. Taat, betul, taat dengan aturan. Mungkin yang tadi Jihan jelaskan pun itu salah satu aplikasi atau aplikat untuk Dian bahwa saya nggak perlu takut untuk menjalani hidup karena saya sesuai dengan ritmenya, aturannya, seperti itu ya kayak. Dan parameter terhadap kepatuhan dengan hukum, Ya. setiap keluarga beda. Betul. Nah, Sepakat ya. Ya, setiap keluarga beda. Itu terbentuk dari masa lalu si kepala keluarganya, Oke. bapak dan ibunya. Iya. Masa lalu dia akan membentuk karakter Betul. ya di dalam keluarga itu untuk taat atau tidak butuh sama hukum. Contoh, misalkan bapak ibunya yang memang mohon maaf, Ya. dia seorang pemabuk, Ya. ya kan, dia suka tempat dugem, Ya. dia suka cekek botol, Betul. ya, dan lain sebagainya. Pulang pagi, anaknya juga akan melihat itu, Ya, aplikasi. iya kan. Ya. Nah, bapaknya melakukan pelanggaran hukum, jadi di mata mereka hukum bukan sesuatu yang harus dipatuhi. Iya. Bapak ibu gua aja nggak apa-apa. Gitu Ya. kan. Nah ini jadi kembali kepada keluarganya, kepada kedua orang tuanya. Ya timbul pertanyaan, Pak, saya sebagai anak muda atau anak remaja atau anak kecil, saya kan nggak bisa milih Ya. lahir dari rahim siapa, ya Bu Bidan ya. Betul Iya sekali. Iya kan? Kalau bisa milih tentu saya akan minta lahir Yang dari punya privilege iya, ya. dari lahir betul, rahim betul. ibu negara, Iya, betul. atau ibu menteri. Iya, iya kan? kasihan dong nantinya. Kayak semua nggak lucu. Iya. Iya. Ya, tapi kayak itu belum menjamin dia bahagia. Bahagia, betul. Iya. Dengan opening yang tadi, bahagia itu is number wahid. Oh iya, Ya. tadi kan Ayah bilang kalau bapak ibunya pemabok pasti kan anaknya mengikuti Betul. orang tuanya. Nah, Karakteristik. tapi ya kalau gini gimana? Misalnya
ayah ibunya itu pemabok, suka dugem, tapi dia menasehati anaknya agar tidak seperti mereka orang tuanya. Tapi kalau sebagai anak kita ya, kadang kalau dinasehatin doang kan nggak cukup. Padahal merekanya sendiri begitu, nggak mencontohkan yang baik, cuman bisa ngomong doang. Udah jangan ikutin bapak, mabuk jangan ikutin minum. Tapi elunya kayak gitu, cuman dia ngomongin ke anaknya, jangan ya. Tapi kan mencontohkannya tidak baik, hanya bicara di mulut saja untuk Nah, ngomongin. mungkin itu juga sama seperti terjadi di negara kita, Pak. Jadi banyak mungkin para pejabat terus aparatur pemerintah minta kita taat hukum, tapi mereka itu nggak taat hukum. Itu gimana tuh? Bahasa saya itu sederhana, namanya jarkoni. Jarkoni apa tuh? Iya. Bisa ngajari, nggak bisa Tapi ngelakoni. betul. Ingat jarkoni apa? Jarkoni Bisa ngajarin tapi nggak bisa tidak- ngelakoni. Ya. Tidak memberikan contoh. Betul. Tetapi perlu diketahui, tidak pasti bapak ibunya pemabuk, anaknya itu jadi pemabuk. Itu Iya. tidak pasti. Ada ya, itu kehendak biasanya udah garis tangan ya. Seni hidup. Ya. Di dalam sebuah rumah tangga, ada yang rumah tangga itu broken, tetapi ada satu anak yang memang Allah takdirkan dia untuk jadi anak bayi. Itu ada, tapi bahasa saya mungkin tidak ada teori, tapi itu udah kehendak Allah. Ya, karena pada umumnya keluarga itu mempengaruhi anak, Iya. mempengaruhi sikap anak, mempengaruhi kepatuhan anak dengan hukum. Coba kita lakukan survei sekali-sekali di tahanan wanita dan anak Tangerang. Ya. Nah, kalau kita survei di sana, itu rata-rata orang tua daripada anak tadi itu orang tua yang keluarga baik. yang Betul. tidak bahagia. Ya, tidak bahagia. Ya, tidak bahagia, kurang beruntung. Maka saya selalu angkat hormat, ya. Tadi tidak hormat-hormat begini, ya saya selalu menghargai, juga tidak bawa kalkulator, ya kan? Respect. Iya kan? Kepada orang-orang yang rumah tangganya hancur, tetapi suami istrinya, anaknya tetap kokoh. Itu luar biasa, dan itu harus di dukung, Apresiasi. ya, Support apresiasi. terus ya, Betul. betul. Karena nggak gampang. Betul. Ngomong gampang, tapi pada saat ngejalanin setengah mati. Ya, Betul. makanya Setengah untuk mati itu. mental health itu perlu, bahkan bisa dikatakan support system terbaik adalah keluarga. Tempat berpulang terbaik Harta adalah yang paling berharga adalah keluarga. Nah, betul kan ya? Iya, karena kan Itu Iya. film itu ya, Cemara ya. Betul. Keluarga karena kan Cemara. kita satu keluarga di Serambi Adi Warman. Salam Iya. respect ayah. Oh iya, dan ayah ini adalah figur salah satu pelopor di Banten. Saya bangga punya ayah. Oke. Iya. Ayahanda mungkin kan teman-teman milenial ya, khususnya Ya. teman-teman CS kehidupan ini juga kalau dia belum searching juga nggak tahu ya mungkin sosok Ayahanda. Ayahanda ini kan juga selalu konsisten di bidang hukum untuk memberantas ketidakadilan. Nah itu bolehlah Ayahanda memberikan sedikit story life-nya gitu kan untuk kenapa sih bisa Ayahanda bisa sampai pada saat ini gitu, dan bagaimana itu bisa dijadikan, jadinya nanti bisa jadi motivasi buat kita semua, inspirasi. Oke, harus satu ya, Ya. kata kuncinya, berbuat, dan berbuat. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat buat orang banyak, Ya. orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi jangan berpikir kita akan begini, nggak ada. Buat saya jalan seperti air. Ya. Memang saya kebetulan, semua serba kebetulan. Kalau kebetulan berkali-kali memang udah izin Allah ya, ya kan? Nah ini dilakukan dengan tulus, dengan tidak tendensius kepada materi. Ya. Kita berbuat, dan berbuat. Nanti orang yang akan lihat. Gitu. Luar Oke, biasa. luar biasa. Tepuk tangan dulu Ayahanda. Waduh. Salam respect ayah, masya Allah banget. Oh iya ya. Nggak nanya motonya, tadi katanya mau nanya moto. Ini baru mau ditanya loh ya. Oke ya, tadi kan udah di spoiler ya. Nah sekarang langsung aja deh, moto hidup ayah tuh apa sih? Ikhlas, Ya. iman, ilmu. Oh, Luar 3I, biasa. ikhlas, iman, ilmu. Tiga iya. Karena 3I. orang yang beriman dan berilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Iya. Ya, untuk melakukan sesuatunya dengan ikhlas. Iya. Kata kunci itu yang
menyebabkan hidup bahagia. Betul sekali. Insya Ikhlas ya teman-teman ya. Jadi memang dalam hal ini luar biasa sekali ya. Tentunya karena memang waktu kita terbatas dan ini adalah sebuah tentunya kebahagiaan buat kita semua. Ayahanda bisa hadir dan memberikan kita banyak pencerahan ya tentang khususnya lebih awareness lagi dengan hukum, terus juga lebih bersahabat lagi dengan hukum, karena pada dasarnya hukum itu untuk menata kehidupan kita satu sama lain, hak dan kewajiban, terus juga bisa lebih saling menghargai satu sama lain tentunya. Oke sahabat CS Kehidupan, pastinya sebelumnya kita mengucapkan makasih banyak untuk Ayahanda. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan ini masih bukan banyak ya yang mau ini digali. nanti bukan yang terakhir ya Ayahanda ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kita akan selalu ingin dapat motivasi, terus juga Ayahanda jangan sungkan-sungkan untuk menegur kita juga pastinya, karena kan kita nih Insya Allah. kita mohon bimbingannya selalu, karena kita berharap bisa juga seperti Ayahanda, bukan hanya menjadi cahaya untuk diri sendiri, cahaya buat keluarga dan orang lain pastinya. Amin, Oke. amin. Oke sahabat CS Kehidupan, tentunya di sini ada Jihan, terus ada Kak Hani, terus ada Ayahanda, semuanya kita undur diri untuk segmen kali ini, dan terus pokoknya ayo kita berkarya, berdaya bersama, wujudkan Indonesia cerdas untuk Indonesia emas. Oke? Indonesia emas, cerdas, berkarakter, sejahtera. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Ayah. Terima kasih kembali.